Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Sabrina Aulia, Anissa Ramadanti, Elfrida Delis, Hanifah, Mila Aulia, Mufti Finansi, Novitasari, dan Yulianti. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, dan saya, Sabrina Aulia, sebagai pemateri akan menjelaskan tentang DBD yang meliputi dari definisi, manifestasi klinis, etiologi, dan pencegahan. Baiklah, yang pertama-tama ada definisi. Definisi dari demam berdarah denggi atau sering kita sebut DBD adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk yang terjadi di daerah tropis dan subtropis di dunia. Untuk demam berdarah ringan, maka ia akan menyebabkan demam tinggi dan gejala seperti flu. Sementara untuk demam berdarah yang parah, ia bisa menyebabkan pendarahan yang serius, penurunan tekanan darah secara tiba-tiba atau shock, dan bahkan sampai kematian. Baiklah, yang kedua ada manifestasi klinis dari DBD. Sebetulnya banyak orang yang tidak mengalami tanda atau gejala infeksi DBD ini. Ketika gejala benar-benar terjadi, mereka disalahartikan sebagai penyakit lain, contohnya seperti flu. Biasanya gejala akan muncul mulai 4 hingga 10 hari setelah digigit nyamuk. Penyakit ini bisa disebabkan oleh demam tinggi hingga mencapai 40 derajat Celcius. Selain itu, ada beberapa gejala lainnya, antara lain sakit kepala, nyeri otot, tulang atau sendi, mual dan muntah, sakit di belakang mata, kelenjar bengkak, dan ruam. Baiklah, lanjutannya di sini ada tanda-tanda peringatan demam berdarah yang parah. Dan ini merupakan keadaan di mana nyamuk berkembang dengan cepat di dalam tubuh. Tanda-tanda peringatan biasanya dimulai dari 1 atau 2 hari pertama setelah demam hilang. Contohnya seperti bisa mengalami sakit perut parah, muntah terus-menerus, pendarahan dari gusi atau hidung, terdapat darah dalam urin, tinja atau muntahan, kelelahan, pendarahan di bawah kulit yang terlihat seperti memar, pernapasan yang sulit atau cepat, iritabilitas atau kegelisahan. Baiklah, selanjutnya ada etiologi dari DBD atau demam berdarah denggi. Demam denggi atau dengue fever atau disingkatnya DF adalah virus denggi yang ditularkan ke manusia melalui vektor nyamuk Aedes aegypti. Demam berdarah denggi atau dengue hemorrhagic fever atau disingkatnya DHF dan dengue shock syndrome atau DSS merupakan manifestasi infeksi virus denggi yang berat. Terdapat teori bahwa tingkat keparahan DF atau dengue fever dipengaruhi oleh serotipe virus denggi. Selanjutnya ada komplikasi dari demam berdarah denggi atau yang sering kita sebut DBD. Demam berdarah yang tidak tertangani ini dapat menimbulkan komplikasi serius seperti dengue shock syndrome atau DSS. Nah, kondisi ini ditandai dengan tekanan darah yang menurun, kulit basah dan terasa dingin, napas tidak beraturan, mulut kering, denyut nadi lemah, jumlah urin menurun, kekurangan oksigen atau hipooksia, kejang, kerusakan pada hati, jantung, otak, dan paru-paru, penggumpalan darah, bahkan sampai kematian. Baiklah, yang terakhir ada pencegahan dari DBD atau demam berdarah denggi. Berikut ini adalah beberapa langkah atau pencegahan sederhana yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit DBD atau sering kita sebut demam berdarah denggi. Yang pertama, ada memasang kelambu pada tempat tidur maupun jendela. Yang kedua, menerapkan program 3M, yaitu menguras, menutup, serta mendaur ulang. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi vitamin C. Yang keempat, memperoleh vaksin denggi setelah berkonsultasi dengan dokter. Baiklah, ini adalah gambar dengan contoh orang yang terkena demam berdarah denggi atau DBD.